Selamat sore Bapak dan Ibu, bertemu kembali dengan komunitas membangun positivity dalam Facebook Live tiap Sabtu sore. Topik kita hari ini adalah mind wandering di zaman digital. Apa itu mind wandering? Mungkin dalam bahasa Indonesia padanannya adalah melamun, meskipun belum terlalu tepat. Topik mind wandering ini termasuk topik yang baru diteliti oleh dunia sains, mungkin sekitar 2 dekade terakhir. Bagaimana mengukur happiness orang yang ada di depan Anda? Pertanyaan ini tentu berkaitan dengan mind wandering, terutama di zaman digital sekarang ini. Di slide-slide berikutnya akan menjadi lebih jelas apa jawaban dari pertanyaan ini. Namun sebelumnya, kata happiness harus didefinisikan terlebih dahulu karena sering juga diganti oleh para neuroscientist dengan kata positivity. Jadi positivity adalah sebuah kondisi di otak saat berfungsi maksimal. Artinya ini mereka yang memiliki happiness berarti memiliki kondisi positif di otak sehingga otaknya berfungsi lebih maksimal. Lalu, bagaimana mengukur positivity orang yang ada di depan Anda? Christopher Moore dari Oxford Internet Institute, dia menjelaskan soal ini. Salah satunya dia bilang adalah semakin sering kita mengecek atau melihat handphone atau memencet-mencet handphone, semakin kita tidak bahagia menurutnya. Seperti biasa, 3 slide ini yang sudah kami gabungkan menjadi satu bisa dilewatkan karena sudah berulang-ulang muncul pada diskusi sebelumnya. Bapak dan Ibu nanti bisa mendownload presentasi ini yang akan kami sediakan linknya di Facebook Membangun Positivity. Sedangkan slide ini meskipun juga sudah berulang dalam diskusi-diskusi sebelumnya, namun kami tetap ingin menonjolkan tentang topik utama dari diskusi kami tiap Sabtu sore ini, yaitu mempromosikan berbagai riset sains seputar fungsi otak. Lalu subtopiknya adalah meditasi, menulis jurnal positif, altruism, atau melakukan kebajikan, relationship atau silaturahmi, tali silaturahmi, kemudian 5 olahraga, dan 6 makanan atau diet. Ini subtopik adalah sebenarnya cara bagaimana fungsi otak bisa dimaksimalkan. Semua berdasarkan riset sains yang ada. Kemudian meditasi dan menulis jurnal positif sebenarnya lebih menonjol atau memiliki tingkatan paling tinggi dalam menghasilkan perubahan positif di otak. Ya, itu sebabnya lebih sering kami mendiskusikan mengenai dua hal ini, meditasi dan menulis jurnal positif. Namun meskipun demikian altruism dan relationship juga olahraga bahkan makanan juga tetap penting. Karena itu untuk membuatnya menjadi lebih lengkap. Jangan lupa sains terus berkembang sehingga apapun yang kita ketahui juga harus terus berkembang. Penelitian tentang otak tentu memang belum terlalu lama, setidaknya baru 3 dekade terakhir karena munculnya teknologi-teknologi baru yang bisa membantu dalam meneliti cara kerja otak atau mencari-cari apa fungsi-fungsi tiap-tiap bagian di otak. Nah, ini termasuk sebuah informasi baru bahwa ternyata otak nggak pernah berhenti bekerja, bahkan selalu bekerja dalam 24 jam. Dan termasuk tidur ataupun saat beristirahat tidak melakukan apapun yang serius gitu, otak justru aktif di bagian-bagian tertentu. Nah, ini ada beberapa poin bahwa tubuh dan otak membutuhkan 2.500 kalori per hari.
Sementara otak sendiri membutuhkan 500 kalori per hari. Artinya tubuh yang begitu besar, sekitar 70 kg, namun otak cuma 1,5 kg, tapi membutuhkan 20% dari seluruh kebutuhan kalori. Padahal otak cuma hanya 2% dari keseluruhan tubuh. Kemudian saat tidur juga kita membutuhkan kalori yang lumayan besar, 23 kalori. Duduk membaca ada 42, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Semakin serius kegiatan yang kita lakukan, semakin besar kalori yang kita perlukan. Totalnya nanti dalam sehari kita bisa menghabiskan 500 kalori. Nah, ini ada riset menarik yang terkenal dan sering dikutip oleh banyak buku atau artikel lain, The Harvard Experiment, yaitu temuan tentang bahwa ternyata otak 47% melakukan mind wandering. Tentu pada saat kita bukan tidur ya, yaitu pada saat kita terjaga atau kita bangun, kita melakukan banyak hal, bekerja, membaca, berbicara dengan orang lain, menonton TV, mendengarkan musik, termasuk juga melakukan aktivitas seksual. 47% dari rata-rata semua kegiatan itu ternyata otak melakukan mind wandering. Tentu tiap-tiap kegiatan berbeda tingkatannya, enggak 47%. 47% hanya rata-ratanya. Di riset yang lain diketahui bahwa otak cenderung mengulang-ulang pikiran yang sama, yaitu pikiran yang kemarin hingga 95%. Lalu pikiran yang sama itu juga diulang lagi nanti besok gitu. Hanya 5% pikiran yang orisinal sebenarnya. Juga ditemukan dari pikiran yang berulang-ulang itu 80% adalah pikiran negatif. Hanya 20% yang positif. Nanti kita bisa temukan di slide-slide berikutnya tentang mengapa pikiran kita lebih banyak negatif. Bukan berarti ini buruk gitu, ada juga sisi positifnya. Mind wandering benefit. Meskipun pikiran kita cenderung untuk mengulang-ulang dan juga sebagian besar dari yang kita ulang-ulang itu adalah negatif, tapi ini berguna untuk bertahan hidup dari ancaman atau dari hal-hal buruk negatif di sekitar kita. Jadi dengan kata lain ini membuat kita lebih waspada. Juga mind wandering membuat manusia terus belajar dari hal buruk atau pengalaman buruk sebelumnya dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Mind wandering sebenarnya membuat peradaban manusia maju pesat dengan berbagai temuan baru, pikiran baru, sains baru, teknologi baru. Ini ada kutipan dari Harari, humans think in story rather than in facts, numbers, or equation. And the simpler the story, the better. Mind wandering juga terjadi di otak. Ini ada Profesor Michael Corbelis yang menulis buku bagus sekali, The Wandering Mind, yang menjelaskan secara terperinci tentang bagaimana proses terjadinya mind wandering di otak, juga bagian otak mana saja yang terlibat. Ada beberapa bab khusus tentang hipokampus yang menjadi aktif saat mind wandering. Nah, kita tahu hipokampus adalah bagian di otak yang jika di komputer adalah hub. Dia berfungsi untuk proses penyimpanan dan pengambilan memori, meskipun memori sendiri tidak diletakkan atau tidak disimpan di hipokampus. Jadi di bagian lain di otak. Ini cukup panjang sekali penjelasan dari Michael Corbelis tentang hipokampus dan proses mind wandering. Meskipun sebenarnya penelitian ini juga dilakukan oleh banyak neuroscientist yang lain, di beberapa buku atau artikel lain juga ada dijelaskan. Nah, sebaliknya prefrontal cortex justru tidak aktif pada saat mind wandering. Dalam buku ini juga Michael Corbelis menjelaskan tentang bagaimana tikus
Menggunakan mind wandering justru untuk mengingat jalur-jalur saat dia bertahan hidup atau mencari makanan dan kembali ke sarangnya. Jadi itu adalah karena proses mind wandering. Kita juga tahu gajah memiliki ingatan yang bagus ya. Mereka atau sekumpulan gajah bekerja karena selalu berkelompok, dia bisa kembali ke jalur yang sama secara tepat meskipun itu sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu, tapi dia bisa kembali ke jalur yang tepat. Lalu kita juga memiliki fakta tentang anak-anak lebih sering mind wandering. Itu terlihat dari mereka sering bermain dengan imaginary friend atau imaginary things. Nah, itu adalah kasus yang biasa karena memang mereka lebih sering mind wandering daripada orang dewasa karena juga prefrontal cortex mereka belum berkembang hingga umur 25 tahun. Jadi ini adalah sebuah benefit bagi anak-anak karena ini adalah proses belajar mereka melalui mind wandering justru. Lalu meskipun koneksi otak terputus dengan dunia luar, ya saat mind wandering itu sebenarnya otak begitu semacam memutuskan diri dengan dunia luar, semacam itu. Padahal nggak betul-betul seperti itu. Dia otaknya menjadi aktif dengan menggunakan memori-memorinya yang dijelaskan di buku The Wandering Mind ini sangat luar biasa. Prosesnya sangat panjang meskipun menarik untuk dijelaskan gitu ya, tapi lebih baik nanti kita bikin diskusi tersendiri mengenai ini, bagaimana tentang mind wandering, apa yang dipikirkan pada saat mind wandering itu ya, banyak kategori-kategori pikiran yang terjadi di saat mind wandering. Tapi ada bagian penting yang perlu saya tegaskan di sini. Tetap saja meskipun otak itu aktif di dalam, dia tetap saja mampu mendeteksi bahaya tertentu dari luar. Ini contohnya adalah pada saat kita berjalan dan kemudian pikiran kita melakukan mind wandering, kita bisa tiba-tiba terjaga, misalnya ada kendaraan yang mau menabrak kita dari depan gitu, kita akan loncat seketika. Jadi ternyata otak sangat bagus sekali bersiap pada situasi apapun yang berbahaya. Karena meskipun sedang mind wandering, tapi dia tetap aktif bukan mengamati ya, aktif waspada dengan bahaya-bahaya yang bisa mengancam kita. Ini ada link ya, seperti biasa bisa dilihat nanti di presentasi ini yang sudah kami sediakan, linknya yang lebih menjelaskan lebih dalam lagi tentang anak-anak yang mind wandering dan hippocampus segala macam di sini bisa dilihat. Oh ya, ini saya lupa, buku ini saya sediakan link gratisnya untuk mendownload ya. Jadi di sini yang biru-biru ini di bawah buku ini, kalau diklik bisa download bukunya supaya bisa dibaca sendiri. Kita tahu setelah kita terjaga dari tidur, maka banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Misalnya langsung membuka HP, bekerja dengan komputer, berdandan, mandi, dan lain sebagainya ya. Itu ternyata di tiap-tiap kegiatan itu sudah diteliti oleh para ahli dan pada saat seperti apa biasanya kita lebih cenderung mind wandering dibanding yang lain. Ternyata kalau kita melakukan kegiatan yang berulang-ulang seperti bekerja, yang misalnya contohnya memotong kayu misalnya, itu kan sesuatu yang sudah kita lakukan berulang-ulang sehingga kita menjadi ahli, termasuk juga driving ya, menyetir kendaraan itu kan sesuatu yang sudah kita kuasai. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang rutin, yang berulang-ulang dan cenderung kita kuasai itu membuat kita jadi lebih mudah melakukan mind wandering. Nah, ada kegiatan lain yang kita
cenderung tidak melakukan mind wandering gitu. Seperti di sini yang titiknya semakin kecil itu semakin rendah mind wanderingnya. Reading itu termasuk yang rendah gitu. Nah, ini ada satu di sini ya, ternyata making love itu mind wandering kecil sekali, dan ini ada scale di sini, scale happinessnya dari yang kecil ke arah kanan menjadi lebih besar happinessnya. Ternyata dari semua kegiatan kita sehari-hari itu, making love adalah yang paling menghasilkan happiness dibanding yang lain, karena memang mind wanderingnya kecil. Bagaimana disebut oleh berbagai riset, mind wandering bisa menurunkan tingkat happiness kita. Lalu di sini ada beberapa macam mind wandering, dibagi 3 setidaknya, yaitu yang unpleasant, dan kemudian neutral, dan pleasant gitu. Nah, meskipun pleasant ataupun neutral gitu, tetapi mind wandering disebut tetap mengurangi kebahagiaan daripada tidak mind wandering. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, mind wandering meskipun itu pleasant atau neutral, namun tetap saja mind wandering mengurangi happiness atau menghasilkan stres. Padahal selain mind wandering, pemicu stres ada yang lain, yaitu peristiwa negatif di sekitar kita atau yang menimpa diri kita. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, mind wandering menghasilkan stres, dan itu terjadi setiap hari, dan ditambah lagi dengan peristiwa dari luar diri kita atau yang terjadi dari luar kepada diri kita. Itu semua menghasilkan stres. Nah, stres tentu menghasilkan kerusakan atau membuat otak kita menjadi tidak sehat, terutama di bagian tertentu seperti prefrontal cortex yang mengecil atau berkurang fungsinya. Begitu juga hipokampus yang tadi disebutkan berperan besar dalam mind wandering. Dia mengecil atau berkurang fungsinya. Kita tahu hipokampus, peran lain yang paling penting adalah menyimpan dan mengambil memori. Dan itu tentu diperlukan oleh prefrontal cortex dalam proses berpikir, karena membutuhkan data yang sudah disimpan oleh hipokampus. Lalu ada amigdala yang membesar gara-gara stres ya, atau lebih aktif, lebih dominan merespon berbagai situasi hanya dengan cara fight or flight saja. Jadi kabur atau bertempur, itu aja kalau amigdala yang lebih dominan berfungsi di otak dibanding bagian yang lain seperti prefrontal cortex, tentu yang paling bagus ya. Lalu ada lagi telomeres memendek yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Ya, slide ini masih menjelaskan bagaimana stres yang terjadi tiap hari tadi ya, yang disebabkan oleh mind wandering dan peristiwa-peristiwa di luar diri kita. Kerusakannya tentu serius, seperti satu ini adalah stres menyebabkan penuaan diri. Itu dijelaskan dengan melalui telomeres yang memendek. Telomeres adalah bagian ujung dari kromosom, digambarkan di sini. Jadi juga sebagai indikator bahwa kesehatan kita menurun, sehingga kemudian kita cepat menjadi lebih tua secara dini. Nah, stres juga itu merusak banyak organ penting di tubuh kita seperti jantung, tekanan darah menjadi tidak stabil atau meninggi, pembuluh darah terganggu, pencernaan, meningkatkan risiko diabetes dan lain-lain organ vital. Stres memang sudah ditetapkan oleh banyak ahli sebagai salah satu global issue atau persoalan dunia. Karena apa? Salah satunya tentu karena produktivitas menurun, dan ketika produktivitas menurun,
maka itu mengganggu perekonomian global. Bukan hanya itu aja, tentu juga kesehatan seperti dicontohkan dengan angka-angka di Amerika sendiri ya, itu mereka membelanjakan 25 miliar dolar per tahun hanya untuk psychopharmaceutical. Tentu ini besar sekali ya, padahal WHO sudah menyebutkan kalau kita berinvestasi $1, maka negeri itu akan mendapatkan atau menghasilkan $4 sebagai benefitnya, karena kesehatan dan produktivitas masyarakat meningkat. $1 dibelanjakan untuk menangani stres dan depresi tentu. Sudah lama sekali manusia tahu bahwa pikiran yang berkelana ke masa lalu atau membayang-bayangkan masa depan yang belum terjadi itu mengakibatkan penderitaan. Dalam bahasa Buddha itu disebut penderitaan. Dalam bahasa modern sekarang disebutkan mengurangi happiness gitu. Ini ada kutipan dari the Buddha ya, the secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, worry about the future, or anticipate troubles, but to live in the present moment wisely and earnestly. Kita tahu ini sekarang menjadi kata-kata Buddha ini kemudian menjadi dasar dari mindfulness practice yang dicetuskan oleh Jon Kabat-Zinn tahun 1979 lalu ya. Dia mengganti kata meditation dengan kata mindfulness practice supaya bisa diterima oleh masyarakat yang sekuler, dan ternyata dia berhasil. Kemudian mindfulness practice itu kemudian menjadi lifestyle, bahkan menjadi industri dunia yang bernilai sangat besar, miliaran dolar. Sekarang ini apa yang disebutkan Buddha disebut sebagai mind wandering, karena pikiran berkelana ke masa lalu dan berkelana ke masa depan. Nah, topik kita adalah mind wandering di zaman digital. Memang apakah teknologi digital kemudian berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari? Ini ada artikel bagus sekali yang menyebutkan satu istilah baru yang mulai populer, yaitu sejak satu dekade terakhir ini, yaitu smartphone use disorder atau SMUD. Jadi ini sebuah istilah yang penting sekali muncul setelah munculnya smartphone ya. Jadi disebut sebagai menghasilkan disorder karena memang ada kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang tidak terkendali dan tidak disadari, misalnya seperti mengecek handphone terus-menerus setiap beberapa menit, tentu itu sangat tidak diperlukan dan pasti karena tidak bisa mengendalikan diri dan juga tanpa disadari. Teknologi digital juga ternyata menurut satu riset yang ini mengenai sebenarnya apa akibat dari bermain game online. Ada risetnya di sini, bisa dibaca di linknya. Memang ternyata sebuah pengaruh yang cukup signifikan karena dia menurunkan gray matter di dalam orbitofrontal cortex. Ini sebuah bagian yang cukup penting ya, karena bagian frontal cortex itu memang bagian yang disebut memiliki executive function. Ternyata karena bermain game online selama 6 minggu berturut-turut ya, mungkin maksudnya sangat aktif gitu, hampir nyaris tanpa berhenti, ternyata dia menurunkan bagian gray matter di otak.
Tentu itu akibat lanjutannya adalah kita semakin cenderung dengan mind wandering. Ini ada contoh angka dari Amerika lagi, tentu sangat mengerikan. Barangkali angka-angka yang dari Amerika ini juga menggambarkan Indonesia atau bagian-bagian lain dari negeri-negeri lain di dunia ya. Disebutkan 95% remaja di sana menggunakan smartphone dan ada 45% atau hampir separuhnya mereka online almost constantly. Jadi nggak terputus selalu terhubung dengan handphonenya atau terhubung dengan internet. Tentu ini mengerikan sekali karena bagaimana dia bisa menyadari atau berada di lingkungannya kalau pikirannya selalu berada di handphonenya. Sebagaimana kita ketahui tadi, bagian prefrontal cortex remaja belum berkembang sempurna sehingga mereka lebih sangat cenderung kepada mind wandering. Ini dipadukan dengan kebiasaan mereka online, tentu ini mengerikan. Lalu poin ini juga menunjukkan bagaimana perusahaan-perusahaan online itu atau aplikasi atau apapun gitu ya di internet, dia selalu berusaha mencari cara untuk menarik perhatian penggunanya atau membuat penggunanya ketagihan atau kecanduan, misalnya dengan menempatkan coding atau program algoritma yang sebagaimana sudah kita ketahui di dunia media sosial itu selalu mereka menempatkan algoritma agar konten-konten yang disukai oleh pengguna akan muncul lagi sehingga mereka memiliki ketergantungan pada media sosial itu. Kemudian di poin yang ini juga tadi sudah disebutkan bagaimana ada compulsive behavior. Jadi perilaku yang dikerjakan atau dilakukan tanpa disadari atau bahkan tanpa bisa dikendalikan. Checking telepon yang terlalu sering tiap beberapa menit itu adalah sebuah compulsive behavior yang saya melihatnya itu cukup mengerikan karena terputusnya kesadaran kita pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita lihat ternyata zaman digital justru malah membuat kecenderungan kita pada mind wandering bertambah, bukan menghilangkan. Padahal kita ketahui mind wandering itu menghasilkan stres atau memicu stres. Sementara pemicu stres lain juga ada selain mind wandering. Tentu itu harus kita atasi karena kita tahu sendiri jika kita mengalami stres terus-menerus dan pada tingkat yang mengkhawatirkan, maka fungsi otak kita akan berkurang. Padahal kita butuh fungsi otak yang maksimal untuk kesehatan tubuh kita atau juga untuk fungsi-fungsi kognitif atau mental kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Nah, riset sudah melakukan penelitian, maksudnya para periset sudah melakukan penelitian untuk itu, untuk bagaimana kita bisa mengurangi stres yang dihasilkan oleh pemicu-pemicu yang tadi kita sebutkan, mind wandering dan hal-hal lain di luar diri kita. Meditasi memang sudah terlalu lama sebenarnya diteliti ya, setidaknya sekitar 3 dekade terakhir ini. Ada banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa meditasi menurunkan tingkat stres. Namun ternyata juga ada riset yang menunjukkan bahwa meditasi menurunkan aktivitas mind wandering.
Jadi bahkan juga meditasi ini menurunkan mind wandering saat sudah tidak bermeditasi. Jadi efek dari meditasi lumayan panjang. Jadi, tadi juga sudah disebutkan meditasi menurunkan tingkat stres. Untuk lebih spesifik, dia menurunkan kadar hormon kortisol yang terlalu banyak dan terlalu lama. Kita tahu itu hormon kortisol adalah hormon yang keluar pada saat kita stres. Jika terlalu lama hormon kortisol muncul dan terlalu banyak, tentu itu berbahaya bagi otak dan tubuh kita. Tentu kemudian meditasi berujung pada maksimalnya fungsi otak. Tadi sudah disebutkan. Ini berkat teknologi, kita sekarang bisa mengetahui bagian-bagian tertentu di otak yang berubah secara positif karena kita melakukan meditasi. Slide ini sudah kami ulang-ulang dalam berbagai diskusi sebelumnya, bisa didalami sendiri. Silakan. Sekedar tambahan informasi bahwa kita sekarang sangat membutuhkan otak yang berfungsi maksimal, yang sudah diteliti oleh para saintis dan ternyata juga telah menjadi industri dunia atau mindfulness industry. Sudah banyak pelaporan yang ditulis oleh berbagai media besar di dunia seperti Time, New York Times tentang mindfulness industry ini gitu. Mereka menggambarkan bagaimana program-program mindfulness muncul di mana-mana di seluruh dunia, termasuk juga aplikasi-aplikasi di smartphone ya, untuk mengajarkan bagaimana kita agar mendapatkan otak yang berfungsi maksimal. Mereka lebih sering menyebutnya dengan kata-kata bagaimana memperoleh happiness. Meskipun itu juga berarti ketika kita memiliki happiness, maka kita akan memiliki juga otak yang berfungsi maksimal, yang tentu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari atau dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat spesifik seperti untuk berprestasi, untuk menjadi produktif, dan lain-lain. Kita sudah sampai di bagian akhir presentasi hari ini. Kita tadi sudah menggambarkan atau membahas bagaimana stres yang dipicu oleh satu mind wandering dari dalam diri kita sendiri dan juga dari peristiwa-peristiwa di luar akan merugikan kita karena menghasilkan stres. Dan ketika stres, maka otak juga nggak akan berfungsi maksimal, sehingga kemudian kecerdasan, produktivitas, kreativiti, inovasi, bahkan ketangguhan kita pada stres menjadi menurun. Ketangguhan kita pada situasi sulit ya, maksudnya menurun. Bahkan juga kesehatan tubuh juga ikut menurun. Dan yang juga penting adalah kecenderungan kita pada kebaikan juga ikut menurun. Ada banyak cara untuk mengatasi tantangan atau hambatan itu ya. Meditasi adalah salah satu cara atau solusi bagi persoalan itu yang sudah diteliti selama setidaknya 3 dekade terakhir. Bahkan seorang Buddhist monk terkenal di dunia itu bernama Mingyur Rinpoche, dia ikut mempromosikan meditasi sekuler. Meditasi sekuler ini yang didefinisikan oleh para saintis ya, yang dulu pertama kali dikenalkan oleh Jon Kabat-Zinn di tahun 1979 seperti tadi sudah saya sebutkan. Mingyur Rinpoche keliling dunia juga ikut mempromosikan bagaimana cara meditasi sekuler ini.
dan saya akan mencoba memberikan bimbingan tentang bagaimana melakukan meditasi sekuler. Tentu meditasi sekuler ini sangat mudah untuk dilakukan karena memang sudah didesain kembali oleh para saintis. Meskipun demikian, ini adalah meditasi yang masih menjadi dasar dari meditasi yang diajarkan oleh Buddhism sejak awal sekali, sejak ribuan tahun yang lalu. Sudah berbulan-bulan saya membahas tentang berbagai hal seputar fungsi otak, juga tentang meditasi. Namun saya belum pernah memberikan guidance tentang cara meditasi menurut sains. Bukan apa-apa sebenarnya, karena saya menganggap terlalu mudah sehingga saya pikir nggak perlu ada guidance. Bahkan saya sudah membuat beberapa video tentang bagaimana cara bermeditasi, meskipun tidak secara lebih mendetail. Saya menggambarkan karena memang menurut sains sendiri meditasi ini sama sekali nggak ada kerumitannya, mudah. Yang penting adalah seperti ini ya, fokus pada tarikan nafas dan hembusan nafas. Hanya itu aja, itu sudah merupakan meditasi. Kita bisa lakukan sebentar atau lebih lama, lebih bagus gitu. Nah, sekarang saya mau mencoba memberikan guidance ya. Silakan Bapak Ibu duduk di tempat yang baik atau yang nyaman. Kalau bisa tempatnya tidak berisik supaya nggak ada gangguan, nggak ada pengalihan perhatian gitu. Kalau berisik tentu itu kita mudah terganggu. Juga teduh, teduh artinya nggak ada cahaya yang menyilaukan gitu, meskipun terang juga nggak ada masalah gitu ya, teduh aja. Nah, posisi kita duduk dengan yang nyaman, duduk nyaman, mata dipejamkan boleh tentu, karena itu baik supaya kita nggak terganggu dengan apapun yang mungkin melintas di depan kita atau di samping kita gitu, atau perubahan-perubahan cahaya jadi tidak mengganggu. Kemudian mata terpejam, posisi tangan boleh di mana aja, yang penting terasa nyaman. Kemudian silakan coba tarik nafas, mata terpejam ya, hembuskan nafas, tarik nafas, hembus, tarik, hembus. Ingat, kita fokus pada tarikan dan hembusan nafas itu. Tarik nafas, hembuskan, tarik, hembus. Rasakan udara masuk dan keluar melalui hidung, tenggorokan, juga paru. Tarik, hembus, tarik, hembus. Rasakan sekali lagi udara masuk dan keluar melalui hidung, tenggorokan, atau paru. Tarik, hembus, tarik, hembus. Jika pikiran beralih ke tempat lain, jangan gusar, tetapi kembali lagi fokus pada tarikan dan hembusan nafas. Fokus juga pada udara yang masuk dan keluar melalui hidung,
tenggorokan, atau paru. Tarik, hembuskan, tarik, hembus. Cobalah beberapa menit terlebih dahulu. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Coba juga rasakan apa-apa yang menonjol pada tubuh Anda, misalnya pada telapak tangan, atau punggung tangan, kaki, paha, apakah ada sesuatu yang menonjol, namun abaikan apapun itu, apakah gatal, hangat, atau yang lainnya. Abaikan, tarik, hembus, tarik, hembus. Kita sudahi meditasi awal ini. Silakan buka mata Anda kembali dan fokus lagi kepada saya. Nah, jadi semakin sering berlatih meditasi seperti ini, meditasi sekuler yang diajarkan oleh para saintis, maka kita akan mulai merasakan bahwa kita bisa menikmati meditasi ini. Semakin sering berlatih. Jadi kuncinya adalah lagi dan lagi dan lagi berlatih. Nggak perlu memaksakan diri tentunya karena itu. Karena meditasi membuat kita ketagihan. Jadi kita akan melakukannya lagi pasti. Karena meditasi membuat kita nyaman. Selalu sempatkan untuk bermeditasi yang singkat ya, seperti ini. Misalnya saat menunggu pesanan makanan waktu di restoran atau dimanapun gitu ya, menunggu selesai mendownload sebuah file di komputer atau apapun itu. 5 tarikan dan hembusan nafas saja sudah cukup memberi perubahan positif di otak. Jadi silakan Bapak Ibu terus berlatih dan berlatih meditasi sebagaimana yang sudah didefinisikan oleh para saintis. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita mengenai mind wandering di zaman digital. Saya perlu mengingatkan poin-poin yang menonjol dari pembahasan ini adalah kita cenderung memang pada mind wandering atau melamun ke masa lalu, ke masa depan, meskipun itu menghasilkan stres atau memicu stres, namun mind wandering ini sebenarnya punya benefit. Seperti saya sudah sebutkan dengan mengutip Harari tadi, bahwa dia menghasilkan pemikiran-pemikiran besar, temuan-temuan besar, teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang juga harus saya tonjolkan adalah meskipun dia menghasilkan stres, tetapi kita punya cara menurut sains untuk mengurangi tingkat stres yang terjadi dari mind wandering ini, yaitu dengan meditasi sebagaimana tadi sudah saya berikan guidance-nya. Semoga Bapak Ibu mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan hari ini. Sekali lagi ingat bahwa kunci dari meditasi adalah melakukannya lagi dan lagi dan lagi.